Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur kita bisa beribadah di gedung gereja di masa new normal, berbeda dengan suasana normal yang lalu, yang mana dalam rangka menjaga diri, menghargai kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan, maka kita melaksanakan protokol kesehatan walaupun di dalam gereja. Nah, oleh karena itu, inilah suasana baru dalam ibadah kita secara khusus karena akan ada yang dibaptis dan juga naik CD khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dua momen besar hari ini kita laksanakan. Diawali dengan baptisan. Kita tahu bahwa secara kekristenan, baptisan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Baptisan adalah pintu gerbang peralihan identitas duniawi kita menuju kepada identitas surgawi. Maka itu barang siapa yang sudah dibaptis, dia memiliki dua kewarganegaraan. Yaitu yang pertama warga di dunia ini, yang kedua menjadi warga kerajaan Allah. Maka itu sangat penting sekali baptisan harus dilaksanakan. Dan tidak menunggu lama, harus sesegera mungkin. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan hari apabila meninggalkan dunia ini. Apakah karena sakit, apakah kecelakaan, atau penyebab yang lain sehingga harus meninggalkan dunia ini. Kita tahu alamatnya kemana, yaitu ke rumah Bapa di surga. Karena kewargaan kita berada di surga. Tapi kalau belum dibaptis, start awalnya belum dilakukan dan dilaksanakan, maka seperti di dalam Matius pasal 7 mengatakan, aku akan terus terang kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Maka itu salah satu syarat orang menjadi jemaat gereja, khususnya gereja HKBP, adalah yang pertama dan terutama harus sudah dibaptis. Harus sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis, bukan jemaat gereja. Bagaimana bisa gereja menerima orang dengan sembarangan menjadi jemaatnya, sedangkan kerajaan surga saja tidak menerimanya? Maka itu sudah tepat sekali hari ini seorang anak kecil ya bernama William ya. Nah, William akan dibaptis. Sukacita besar bagi kita, demikian juga surga. Nah, baptisan itu Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berhenti pada saat dipercik saja dengan air. Tapi dalam kesadaran, dalam proses kehidupannya,
Dia harus mengenal siapa itu Tuhannya. Dia harus mengenal apa itu imannya. Maka itu ada namanya kelas CD, belajar untuk mengenal Tuhannya. Jadi rangkaian baptisan itu adalah ketika kecil diserahkan kepada Tuhan dan naik CD, dewasa imannya. Inilah baptisan dalam kelengkapannya. Sehingga tidak disepelekan yang namanya kelas CD. Karena itu bagian daripada baptisan tersebut. Karena ada saja orang mengatakan, kenapa kita paksa anak kita untuk ikut agamamu? Harus ikut imanmu. Kenapa kita bawa dia padahal dia tidak sadar, dia tidak tahu. Nah, di awal baptisan tersebut kita serahkan kepada Tuhan dan menjadi warga kerajaan Allah. Dan pengenalannya akan Allah itu akan dilanjutkan dengan kelas CD. Maka itu hari ini juga kita laksanakan kelas CD. Dan tanggung jawab orang tua lah. Sama seperti tanggung jawab orang tua untuk membawa anak-anaknya dibaptis. Menggolkan, menunjukkan jalan supaya mereka belajar CD. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal itu harus dilakukan? Dikerjakan. Supaya kita menjadi warga kerajaan Allah. Kalau sudah menjadi warga kerajaan Allah, dalam bahasa lain disebut dengan family in Christo. Keluarga di dalam Kristus. Jadi kita menjadi keluarga besar di dalam Kristus. Sehingga dalam keluarga besar ini, kita menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah dunia ini sebagai keluarga-keluarga kecil. Maka itu hari ini firman Tuhan menyapa kita tentang keluarga. Bagaimana kita bisa menyaksikan keluarga besar Kristus di dalam kerajaan surga kalau kita tidak bisa memancarkan keluarga kita seperti keluarga yang diinginkan oleh Tuhan. Maka itu ada beberapa saran, nasihat bagi unsur-unsur keluarga. Yang pertama dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, siapapun sebagai istri atau calon istri nanti ke depan hari, harus ingat catatan ini. Tunduklah kepada suamimu. Bukan di sini dikatakan, hai istri, tanduklah suami. Bukan. Ya. Tunduklah kepada suami. Karena suami kita itu pimpinan di rumah tangga. Suami itu imam. Jadi jangan kita tanduk, ambil alih posisinya menjadi pemimpin dalam keluarga ataupun menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Kita harus tunduk. Boleh diskusi, boleh ngobrol, boleh saling bertukar pikiran, beda pendapat, tapi yang memutuskan tetap kepala keluarga. Nah, ya, dalam keluarga itu biasa ya, berbeda pendapat dan berbeda pendapatan. Nah, terkadang begitu ya, berbeda. Tapi yang memutuskan suami. Kenapa di sini ada kata tunduklah? Ini sepertinya agak kasar. Karena memang kata ini diangkat, diadopsi oleh Paulus di konteks orang Yunani saat itu. Karena baik itu pemahaman pemikiran Yunani pada saat zamannya Paulus ini, maupun orang Yahudi yang disebut dengan istri itu memang harus tunduk dan tidak punya hak sedikit pun terhadap suaminya ataupun terhadap keluarganya. Jadi enggak ada haknya apa-apa. Jadi memang menjadi seorang perempuan di zaman itu ya, begitu sulit nasibnya. Tapi berbeda dengan pemahaman Paulus di sini mengatakan tunduk, sehingga dilengkapi dengan tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi bukan di dalam pemikiran, budaya manusia, tapi di dalam Tuhan. Maka itu tunduknya seorang istri harus tunduk yang tidak terpaksa, tapi sukarela.
Oh, karena ini keinginan Tuhan, maka saya akan tunduk terhadap suamiku dengan sukarela, ya, dengan hati, ya, yang menerima karena ini adalah firman Tuhan. Nah, kalau hanya satu sisi bahwa sang istri tunduk terhadap suami, maka kemungkinan akan berat sebelah. Maka itu diseimbangkan oleh Paulus dengan mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, sementara istri tunduk terhadap suami, suami membalasnya dengan mengasihi istrinya. Jadi bukan semena-mena dan kesempatan. Kesempatan ini dia harus tunduk terhadapku sesuai dengan firman Tuhan. Tapi balas itu dengan mengasihi. Kasih yang sebagaimana? Kasih yang sebagai dicontohkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sejahat-jahatnya manusia, sekelam-kelamnya manusia, seberdosanya manusia, terpuruknya manusia, diterima oleh Allah. Dicintai, dikasih, ditebus, bahkan diselamatkan. Demikian juga para suami. Apapun kesalahan, kesusahan sang istri atau calon istri kita nanti, ya, terimalah dia apa adanya. Terima karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka itu dengan suami istri yang seperti ini sudah mewakili keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ketika kita memancarkan kasih di tengah-tengah dunia ini melalui keluarga kita, maka orang akan melihat inilah konsep keluarga Allah dalam Yesus Kristus. Tidak berhenti di situ. Dalam keluarga ada suami dan istri. Kalau Tuhan berkenan dan memberikan kesempatan kita, dititip anak-anak kepada kita, maka di sini dikatakan, hai Bapak, jangan sakiti hati anakmu. Dalam pernikahan pun demikian, ya. Jadi jangan kecewa, jangan marah kalau Tuhan belum memberikan kesempatan bagi kita, kalau belum diberikan anak. Karena itu adalah pemberian. Jadi itu anugerah. Dikasih boleh, tidak apa-apa. Nah, ini berbeda. Ya. Maka itu dalam keluarga suami dan istri memusatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti pekerjaan. Pekerjaan itu berasal dari diri sendiri atau pemberian dari Tuhan? Pemberian dari Tuhan. Rumah kita pemberian dari Tuhan. Kemudian, ya, kendaraan kita pemberian dari Tuhan. Demikian juga kalaupun Tuhan memberikan kesempatan bagi kita memiliki anak yang dititipkan kepada kita, itu pun adalah karena kebaikan hati Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaupun Tuhan menitipkan anak-anak kepada kita, jangan sakiti hatinya. Karena apa? Karena mereka penerus. Jadi artinya kenapa penerus? Ketika kita sakiti hatinya, dia akan teruskan sakiti hati orang lain, bahkan penerus berikutnya. Diteruskan. Inilah penerus. Dia mencontek apa yang ada di pendahulunya. Ya, maka itu jangan buat tawar hatinya, jangan sakiti hatinya. Selanjutnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ingat, sama seperti titah yang kelima selalu diingatkan, hormatilah orang tuamu. Ini bukan soal hanya untuk diri kita, tapi ternyata di situ ada unsur bahwa karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ada unsur Tuhan menginginkan itu. Anak-anak mentaati, menghormati, mencintai orang tuanya. Lakukanlah itu. Abang pendeta, orang tua saya, mama saya jahat. Jahat ataupun baik orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Mama saya pelit, dia setiap saya minta uang enggak dikasih.
dia pelit ataupun dia royal, dia tetap orang tua kita. Dan hormatilah dia. Kalau kita ego, apa untungnya kalau saya menghormati orang tua saya yang jahat itu, yang pelit itu, yang enggak baik itu? Titah yang kelima mengatakan, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu, dan diberkati dimanapun engkau berada. Selama orang tua kita masih ada, apapun konsekuensinya, baiklah terhadap dia. Justru ini menjadi satu jalan kita untuk menerima berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Karena apa? Melalui orang tua kita. Ya, maka itu apapun kesalahan orang tua kita, apapun kelemahan orang tua kita, khususnya kita di sini banyak anak-anak, hormatilah. Kalau sudah menikah nanti tetap cintai, hormati, hargai orang tua kita, meskipun sudah berpisah karena membangun rumah tangga. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah cerminan keluarga di dunia ini yang memancarkan keluarga Allah dalam Kristus yang menerangi, memberi teladan bagi dunia ini. Oleh karena itu, kiranya mari kita laksanakan, lakukan apa yang firman Tuhan inginkan. Dan lakukan itu dengan kerelaan. Karena Tuhan. Bukan karena si A, si B, bukan karena untuk saya. Yakinlah, apapun yang kita lakukan, pasti tidak sia-sia. Bahkan, untuk ke surga pun dikatakan, upahmu besar di surga. Ini luar biasa. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Kompensasinya dan rewardnya. Tuhan akan memberikan pengganti dari apa jerih lelah yang kita lakukan. Dan dia memberikan hadiah ketika kita melakukan dengan kualitas-kualitas firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat bagi anak kami yang akan dibaptis. Demikian juga kawan-kawan kami, teman seiman yang akan naik CD. Demikian juga orang tua kami, para wali, sahabat, keluarga yang mendampingi. Kiranya dengan peristiwa hari ini kita bersukacita di dalam kasih Tuhan saja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami tentang pentingnya peranan keluarga dalam kehidupan kami. Karena ketika kami menunjukkan status diri kami di tengah-tengah keluarga kami, baik sebagai istri, baik sebagai suami, baik sebagai orang tua dan anak, ketika kami lakukan bagian kami masing-masing, itu akan menunjukkan keluarga Allah dalam Kristus yang sudah dibentuk oleh Tuhan dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga itu menjadi teladan bagi dunia ini, sehingga sejahteralah di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami sudah memasuki gereja-Mu beribadah dengan suasana new normal, melakukan ibadah dengan protokol kesehatan karena COVID-19 berada di sekitar kami. Oleh karena itu, mampukan kami saling menghargai, mencintai satu dengan yang lain, sehingga dengan apapun yang kami lakukan, semuanya ini saling menjaga untuk menghargai kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mendoakan hari ini akan ada baptisan. Kiranya melalui baptisan ini, nama Tuhan dipermuliakan dan namanya tertulis dalam buku kehidupan. Demikian juga dengan lanjutan daripada baptisan tersebut melalui naik CD, mereka akan mengikrarkan iman kepercayaan mereka di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kiranya sukacita besar ini menyelimuti kami dan apapun rencana kami ke depan, kiranya sesuai dengan rencana Tuhan dan semuanya berjalan dengan baik. Kalaupun
ada dari antara anak-anak kami yang akan memasuki rumah tangga, kiranya rencana-rencana dan niat yang baik itu kiranya sesuai dengan rencana Tuhan dan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Orang tua kami kiranya diberikan kesehatan sehingga dalam mendampingi kami sebagai anak-anaknya, kami dapat menghormati, mencintai orang tua kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami juga mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya dalam penyertaan dan kasih Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan. Kiranya apapun pekerjaan dan juga usaha-usaha seluruh jemaat Tuhan, kiranya diberikan keberhasilan. Sehingga dengan cara itu kami dapat berbagi dengan banyak orang. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Tambahkanlah keharmonisan, tambahkanlah kebahagiaan sehingga menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Bagi jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit, Tuhan kami doakan agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan baginya, sehingga menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Tuhanlah tabib yang ajaib. Demikian juga kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang pada saat ini dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yaitu kami mendoakan Amang B. Sitanggang dari Wik 2. Demikian juga kami mendoakan Inang Nyonya Pak Pahan Boruna Pitupulu, Opung Hatigoran dari Wik 3. Kami mendoakan Abang M. Gultom dari Wik 7. Demikian juga kami mendoakan Amang R. Limbong dari Wik 8. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita mereka alami sehingga memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga dengan kekuatan tersebut mereka dapat berseru berdoa pada Tuhan agar Tuhan saja yang menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, masih studi, kiranya diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kepandaian bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ditunjukkan dan menerima tepat pada waktunya. Yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan menunjukkan, mempertemukan sehingga dipasu-pasu tepat pada waktunya. Dan yang sedang menantikan keturunan, kami berdoa, tambah-tambahkanlah sukacita dalam keluarga kami. Sehingga dengan anak maupun baru yang Tuhan berikan, kiranya itu menunjukkan satu kebaikan hati dan juga syukur kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan minggu depan, Gereja HKBP secara umum beribadah di gereja ini. Kiranya Tuhan dengan kerinduan yang sangat banyak, besar, jemaat, kiranya menuntun jemaat datang ke gereja beribadah kepada Tuhan dengan protokol kesehatan yang senantiasa ditaati bersama-sama. Dimuliakanlah nama-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Demikian juga kami mendoakan bangsa dan negara ini dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami. Tambahkan hikmat-Mu, kiranya apapun yang menjadi keputusannya membawa kesejahteraan bagi bangsa, negara, dan penduduk di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.